mengenai spirit influencer Gen Z. Dan Masya Allah Tabarakallah, yang memprakarsai acara ini, saya lihat-lihat justru diprakarsai oleh bapak-bapak dari generasi baby boomer dan milenial. Saya beberapa kali ngisi acara di beberapa kota. Kemudian judul acaranya itu Spirit Dakwah Milenial. Milenial. Padahal saya sendiri bukan milenial. Milenial itu orang-orang yang lahir sebelum 96. Saya lahir 2002. Gimana ceritanya saya ngisi di kajian milenial, di mana 90% masyarakat, 90% pendengar itu justru Gen Z. Nah makanya sekarang saya benar-benar mengapresiasi sebesar-besarnya kepada panitia, kepada Bapak Helmi juga, yang Masya Allah Tabarakallah memberikan nama yang pas. Jadi diverifikasi terlebih dahulu. Masya Allah Tabarakallah. Oke, kita masuk kepada konsep dakwah. Saya mau bawa teman-teman yang ada di sini semua ke kajian filosofis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kajian teologis. Tahun 2006 ada seorang filsuf dari Perancis. Teman-teman bisa baca bukunya. Judul bukunya itu Why Good People Sometimes Do Bad Things. Kenapa orang-orang baik itu kadang-kadang suka nyeleneh. Itulah judul bukunya. Kenapa orang-orang yang hari ini kita lihat baik, Masya Allah Tabarakallah, membawakan citra yang luar biasa, saleh, tampan, menawan, salihah, tiba-tiba ngelakuin hal-hal yang nyeleneh. Ini by the way kafir ini, cuman kita ambil ilmunya. Nah, Mul Kapten ini menyatakan bahwa sebenarnya secara naluri seorang manusia itu cenderung untuk berbuat baik dan cenderung untuk senang, bahagia. Manusia itu secara naluri senang. Dan secara naluri pula dia itu baik. Jadi ketika manusia itu tiba-tiba tidak senang dan tidak baik, apa yang membuat dia seperti itu? Lingkungan. Lingkunganlah yang akhirnya membuat orang ini baik dan tidak baik, bahagia atau sedih. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan bagi saya pengaruh terbesar terhadap faktor internal adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Tapi jauh sebelum Mas Muel Kapten ini ngomong seperti itu, sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah dari jauh-jauh hari telah menyampaikan kepada kita pentingnya kita menjaga lingkungan. Pentingnya kita menjaga lingkungan. Mulai dari hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Fitrah itu kecenderungan seseorang untuk berbuat baik, kecenderungan seseorang untuk bahagia. Fitrah. Jadi orang itu hakikatnya senang, orang itu hakikatnya baik. Kemudian apa yang terjadi? Walinya, abawahu, walinya, orang tuanya. Kalau kita interpretasikan dalam bahasa yang lebih general, lingkungannya, lingkungan pertama seorang anak yang kemudian membentuk dia untuk menjadi Yahudi, Nasrani. Kalau misal kita mau lebih liar lagi dalam menginterpretasikan hadis tersebut, yang membuat dia baik atau tidak. Di hadis lain ada yang jauh lebih spesifik lagi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang dilihat dari agama kawannya. Maka hendaknya salah seorang di antara teman-teman sekalian memperhatikan kepada siapa kalian akan berkawan. Maka tentu dengan hadirnya majelis seperti ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena secara tidak langsung teman-teman menemukan circle baru. Teman-teman duduk seperti ini itu dimanfaatkan apa? Kenalan sama kanan kiri. Karena kebetulan orang yang ada di kanan kiri ini adalah orang yang mau ngaji setelah selesai subuh. Selesai subuh lagi tapi mau mengaji. Gak mungkin ada orang yang sukses kecuali dia telah berhasil menaklukkan pagi harinya. Maka di sini semua teman-teman di sini Masya Allah Tabarakallah sukses dunia akhirat. Kenapa?
Karena saya bisa lihat teman-teman mampu menaklukkan waktu subuhnya untuk datang ke masjid, datang ke kajian, padahal sebenarnya bisa leha-lehaan, tidur-tiduran.